Halo, assalamualaikum. Jadi di video sebelumnya gue membahas tips dasar tentang bagaimana membangun sebuah studi foto itu seperti apa. Nah, untuk topik hari ini gue akan membahas tentang divisi pekerjaan apa saja yang wajib ada di studio foto kamu. Karena ketika kita memulai membuka studio foto, kita sebagai owner harus memiliki job desk yang jelas untuk setiap orang pada pekerjaan yang telah disepakati. Job desk yang jelas akan membuat pekerjaan dan lingkungan kerjamu lebih tersusun alurnya gitu. Seringkali terjadi trouble di lapangan karena faktor kurangnya komunikasi dan kejelasan tentang job desk yang kamu miliki. Maka dari itu, gue akan bahas tentang divisi yang harus ada pada studio foto setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, divisi pertama adalah front office. Nah, divisi ini biasanya paling sering menghadapi bawelnya konsumen dan komplainan gitu. Divisi front office ini biasanya bekerja untuk menerima klien yang ingin mendaftar foto, memilih foto yang ingin dicetak, dan menawarkan segala bentuk fresh list gitu. Nah, biasanya ini kebanyakan karyawannya cewek sih, tapi kadang ada juga yang cowok juga gitu ya. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah admin atau kasir. Nah, admin atau kasir ini bertugas mengolah segala bentuk pembayaran, pengeluaran, pemasukan, dan membuat laporan harian dan bulanan juga sih. Ini sebenarnya fleksibel dan sesuai kebutuhan di studio masing-masing juga. Jadi setiap studio itu sistemnya kadang beda juga ya. Jadi gue gak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena emang sistemnya itu pasti beda-beda gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu adalah fotografer. Nah, sudah tidak perlu dijelaskan lagi kalau fotografer adalah jantung dari studio foto. Nah, tapi menurut gue ada beberapa klasifikasi dalam pemilihan fotografer itu. Nah, pertama, fotografer di bidang produk fashion, foto produk barang gitu. Lalu ada di bidang foto yang banyakan gitu, contohnya foto keluarga, foto grup, foto bersama teman-teman gitu. Nah, terus ada juga fotografer di bidang foto anak atau bayi, karena biasanya untuk moto seorang bayi itu perlu keahlian khusus gitu. Nah, karena semua itu harus memiliki skill yang mumpuni agar bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain dan bisa membackup juga. Nah, oke. Selanjutnya yang keempat adalah editor. Nah, editor berperan penting dalam memaksimalkan hasil foto yang telah dibuat gitu. Editor biasanya dituntut harus segala bisa. Tapi untuk owner, asah kemampuan editor sesuai bidangnya juga ya. Oke. Biar lebih fokus juga dan juga terarah juga gitu tujuan pekerjaannya gitu. Oke. Lanjut yang kelima, operator cetak. Nah, kalau kalian memiliki mesin cetak foto gitu, ada baiknya kalian memperkerjakan seseorang untuk di divisi ini gitu, agar setiap orang yang memiliki job desk-nya jelas gitu, tidak double job gitu. Jadi setiap orang bisa lebih fokus pada pekerjaannya masing-masing gitu. Tapi kalau kalian belum memiliki mesin cetak foto, kalian bisa cetak dulu keluar atau ke percetakan gitu ya. Yang penting jangan dibuat ribet lah gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah kepala studio atau leader. Nah, ini adalah divisi yang paling penting dari semua divisi gitu, karena kepala studio ini bertugas untuk memantau seluruh pekerjaan anak buahnya gitu, menyelesaikan segala masalah, menjadi tempat diskusi, menganalisa strategi dan program kerja yang telah dibuat dan direncanakan gitu. Seorang kepala studio ini harus mempunyai visi misi dan target gitu, karena inovasi dan kreatif ini harus tetap ditingkatkan gitu. Melihat perkembangan dunia fotografi yang semakin canggih dan modern, kepala studio dituntut untuk berpikir kritis dalam menghadapi segala situasi. Oke, misalkan nih ya, ada trouble di divisi fotografer yang berbeda pendapat gitu, yang misalkan ini kok motonya gini sih, nah terus saling menyalahkan gitu, atau dari misalkan ada masalah pribadi juga. Nah, tugas
Tugas seorang kepala studio itu juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan gitu. Jangan sampai seorang kepala studio itu tidak tahu masalah yang ada di lapangan gitu, maupun itu tentang pekerjaan, tentang pribadi gitu. Karena itu akan berpengaruh kepada kinerjanya juga gitu. Dan itu akan memberikan feedback yang buruk juga gitu kepada klien gitu. Kalau misalkan kita mood bekerjanya jelek gitu, nah nanti tidak akan menjadikan pelayanan yang maksimal gitu kepada klien juga gitu. Jadi untuk kepala studio ini menurut gue gitu, kalian harus bisa memahami setiap karyawan kalian gitu, memahami setiap apa sih yang diinginkan para karyawan ini gitu, memahami setiap karakter juga gitu. Karena menurutku penting banget sih agar gitu ya studio kalian bisa maju bersama-sama juga tanpa ada miskomunikasi yang terjadi di lapangan gitu. Dan juga buat feedback kepada konsumennya juga atau kliennya juga bisa bisa menjadi hasil yang maksimal gitu. Oke. Lumayan panjang juga dan padat topik hari ini. Oke. Mungkin itu gambaran yang kalian ingin tahu dan ingin membuat divisi untuk studio kalian itu apa aja gitu ya yang kalian butuhkan. Nah, gue harap kalian bisa memikirkan tentang divisi dan job desk yang akan dibuat untuk setiap orang yang akan bekerja di studio kalian. Nah, tujuannya adalah kembali, walau sebuah perusahaan itu milik kalian, tapi kalian harus jelas dalam membuat suatu divisi atau SOP-nya agar bisa berjalan sesuai alurnya gitu. Nah, oke, sebelumnya gue minta maaf kalau ada perkataan yang salah atau tidak sesuai. Boleh kalian kasih masukan di kolom komentar di bawah. Oke, gue pasti baca semuanya. Nah, dan juga kalau kalian mau sharing juga boleh komen juga, nanti kita sharing sama-sama apa yang kurang, dan kita bisa diskusikan juga ke depannya agar gue bisa membuat konten yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Hey Isdika dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian suka videonya boleh like, kalau kalian nggak suka boleh dislike juga video ini. Dan untuk kalian jangan lupa berpikir positif, jaga kesehatan, dan assalamualaikum.